Selamat sore teman-teman. Kali ini kami melintas di Jalan Raya Pos Pengomben menuju Jalan ke Muria Selatan di kawasan Jakarta Barat. Kali ini kami ingin menginformasikan bahwa nama Pos Pengomben muncul sejak zaman Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Dendels berkuasa, di mana kala itu Dendels membangun jalan raya sepanjang 1000 km antara Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Dan di beberapa titik jalan raya tersebut, dahulu disediakan tempat-tempat khusus untuk peristirahatan dan tempat minum kuda, dan kawasan di kebun jeruk tersebut merupakan salah satu titik pemberhentian dan kemudian dijuluki Pos Pengomben yang berasal dari kata ngomben, dan menurut bahasa Jawa, ngomben berarti minum. Dan saat ini kami sudah memulai perjalanan ini dari Simpang 4 Jalan Raya Pos Pengomben, Jalan Raya Srengseng menuju ke Jalan Joglo Raya, dan saat ini kami sudah menurun atau jalan yang sedang menurun di Jalan Joglo Raya, tepatnya di depan TPU atau tempat pemakaman umum Joglo. Dan Pos Pengomben sendiri merupakan sebuah ruas jalan raya yang terletak di Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia. Dan kami berhenti sejenak di Simpang 4, maksud kami di Simpang 3 Jalan Raya Joglo di perumahan Taman Alpa Indah, di mana di Simpang 3 ini jika berbelok ke kiri akan menuju ke perumahan Taman Alpa Indah, di mana perumahan Taman Alpa Indah ini juga cukup dikenal di kawasan Jakarta Barat karena unitnya cukup banyak dan juga rumahnya termasuk kalangan menengah atas. Dan setelah histori mengenai Jalan Pos Pengomben yang kami sebutkan di awal tadi, di mana histori Pos Pengomben muncul di era Gubernur Dendels yang merupakan titik pemberhentian minum kuda, dan sekarang sudah berjalan melintasi Simpang 3 Taman Alpa Indah di Jalan Joglo Raya. Dan Joglo sendiri adalah merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dan kelurahan Kembangan ini berbatasan dengan Muria Selatan di sebelah utara, kemudian Karangtengah di sebelah barat, lalu Srengseng di sebelah timur, dan Larangan Utara di sebelah selatan. Kelurahan Joglo juga identik sebagai lokasi sejumlah pemancar televisi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pernah kami edit beberapa waktu lalu bahwa Joglo merupakan kelurahan yang cukup dikenal di kawasan Jakarta Barat, dan kawasan ini dinamai Joglo karena dahulu banyak rumah tradisional Betawi yang berbentuk rumah-rumah joglo seperti rumah tradisional Jawa. Desainnya sendiri dipengaruhi oleh budaya Jawa, namun terdapat perbedaan pada tiang-tiang utamanya. Pada rumah joglo Betawi, tiang utama penopang struktur atap bukanlah unsur utama yang mengarahkan pembagian ruang, sementara di rumah joglo Jawa, tiang-tiang utama merupakan unsur yang mengarahkan pembagian ruang. Dan rumah joglo Betawi ini menjamur di era tahun 80-an, namun kini rumah-rumah itu sudah terlihat sangat jarang, bahkan hanya tinggal 1-2 di Jalan Raya Joglo ini. Kami terus mengarah ke barat dan sekarang sudah tiba di kolong tol Jorwe 2, masih di Jalan Joglo Raya, di mana Jalan Joglo Raya ini jika lurus akan tiba di Jalan Ciledug Raya, sementara jika berbelok kanan akan menuju Jalan Raya Meruya Selatan, di mana di situ ada sebuah universitas swasta ternama, yaitu Universitas Mercu Buana. Sebelum jalan ini dilebarkan, dahulu pada malam hari Jalan Raya Joglo ini tepatnya di
kawasan PT Kopilas sangat gelap atau kurang penerangan lampu jalan di malam hari. Dan dari dua ruas jalan yang ada di sini, prasarana penerangan jalan umum hanya dipasang di sisi sebelah jalan, sedangkan di jalur sebelah kiri belum ada pemasangan penerangan jalan umum. Namun saat ini jalan Joglo Raya sudah cukup memadai penerangan jalan umumnya jika di waktu malam hari. Kami masih berada di Jalan Joglo Raya. Dan pada sore hari ini arus lalu lintas masih lumayan lancar karena memang belum masuki jam pulang kantor. Biasanya kawasan ini setiap pagi hari menjelang jam masuk kantor ataupun sore hari jam pulang kantor selalu padat karena jalan raya Joglo ini merupakan jalan yang menghubungkan antara kawasan Ciledug, Tangerang Kota dan sekitarnya untuk menuju kawasan Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan. Kami masih di Jalan Joglo Raya dan sebentar lagi akan memasuki Jalan Raya Meruya Selatan. Kami masih terus mengarah ke barat. Untuk menuju Jalan Raya Meruya Selatan. Dan perlu kami sampaikan dari berbagai sumber atau referensi disebutkan bahwa Meruya Selatan sebetulnya nama baru dari kelurahan yang dulunya bernama Meruya Udik. Nama Meruya Selatan sendiri baru muncul pada tahun 80-an seiring terjadinya pemekaran Kecamatan Kebonjeruk dan hingga tahun 1987. Dalam berbagai referensi juga disebutkan bahwa wilayah kelurahan itu masih disebut-sebut sebagai Kelurahan Meruya Udik, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kami sudah hampir tiba di Simpang 3 Jalan Joglo Raya, Jalan Raya Meruya Selatan. Dan seperti kami sampaikan di awal tadi, jika lurus akan tiba di Jalan Ciledug Raya, sementara berbelok ke kiri menuju ke kawasan Larangan masih di Jakarta Selatan. Dan kami harus berbelok ke kanan menuju Jalan Raya Meruya Selatan. Dan kedua daerah kelurahan itu, yakni Meruya Selatan dan Meruya Idik, meskipun sudah cukup lama berganti nama atau dimekarkan, warga setempat hingga saat ini masih tetap merasa lebih akrab dengan sebutan Meruya Ilir dan Meruya Idik. Nah, kami sekarang sudah berbelok ke kanan ke Jalan Raya Meruya Selatan. Di sebelah kiri kami ada perumahan komplek DPR RI. Dan seperti daerah-daerah pengembangan di wilayah Jakarta Barat lainnya, Meruya Selatan kini juga merupakan kawasan permukiman warga kelas menengah atas yang bekerja di perkantoran maupun juga kalangan para
pebisnis di wilayah kelurahan seluas 2,8 km persegi itu juga terhampar sekitar 10 komplek perumahan menengah atas hingga menengah ke bawah. Sebagian besar perumahan karyawan sebagai dari pemerintah, termasuk DPR, DPA, dan Departemen Keuangan, seperti kamu sebutkan tadi, dan sisanya adalah rumah karya perusahaan pengembang. Kami terus mengarah ke utara dan nanti akan melintas di depan kampus Universitas Mercu Buana. Ada simpang 3. Jika berbelok ke kiri juga masih bisa menuju ke kawasan komplek DPR RI. Kami harus berjalan lurus untuk menuju di samping gerbang tol Meruya. Dan Meruya merupakan sebuah daerah perkebunan yang dikenal cukup tua. Pada tahun 1991 pernah diberitakan bahwa seorang petani tanaman hias di sana menemukan sejumlah barang keramik berupa mangkok saat mencakul saluran air di kebunnya. Meski hasil penyelidikannya tak pernah diberitakan, bisa jadi mangkok-mangkok yang ditemukan berada di dalam sebuah pembayan itu adalah barang-barang kuno peninggalan zaman Belanda atau Purbakala. Kami masih di Jalan Meruya Selatan atau Jalan Raya Meruya Selatan. Pernah kami ada sebelumnya bahwa kata Meruya atau Ruya tidak ada dalam kamus umum bahasa Indonesia atau KUBI. Juga tidak ada dalam kamus bahasa Betawi Indonesia. Kata yang mirip dengan Ruya atau Meruya yang ada dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kata Ruya atau Meruya yang maknanya adalah melebar atau meluas. Dan kami saat ini sudah baru saja melintas di depan kampus Universitas Mercu Buana, di mana kampus Universitas Buana ini juga menyatu dengan perumahan kawasan Mega Kebun Jeruk di Jakarta Barat. Dan juga pernah kami update sebelumnya bahwa kata Meruya ini identik dengan perempuan di kawasan ini yang selalu akrab dan ramah tamah dengan warga ataupun keluarga sesamanya. Dan saat ini kami sudah tiba di pinggir tol Jor W1 dan sedikit lagi kami akan mengakhiri perjalanan ini di kolong tol Jor W1 di kawasan Meruya. Demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai histori Pos Pengomben yang dahulu di zaman Daniels merupakan tempat minum kuda, kemudian juga tentang Joglo Raya dan juga Meruya Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa, terima kasih.